adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Wah, senang sekali adik-adik karena hari ini Kak Anggi dan Kak Dewi bisa kembali menemani adik-adik di rumah untuk beribadah secara online. Nah, sebelum itu mari kita berdiri dan kita menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami tetap beribadah walaupun masih di rumah kami masing-masing. Dan dari awal sampai berakhirnya ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan sehingga berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Dan seperti minggu-minggu sebelumnya, persembahan yang adik-adik kumpulkan dapat dititipkan kepada orang tua dan orang tua membawa ke gereja untuk dikumpulkan. Dan sambil persembahan kita dijalankan, kita menyanyi lagu Berilah Yang Baik. Berilah yang baik. Adik-adik, mari sama-sama kita mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh memberikan persembahan kami. Berkati persembahan yang sudah kami berikan, semoga bisa digunakan dengan baik dalam pelayanan sekolah minggumu di GTM Ebenezer. Ini doa kami ya Tuhan, haleluya, amin. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik di rumah, duduk yang tenang, ambil Alkitabnya dan dengarkan baik-baik apa yang akan disampaikan oleh Kak Dewi. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita menyanyi satu lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami masih tetap beribadah walaupun masih di rumah kami masing-masing. Tetapi kami yakin dan percaya sukacita tetap hadir bersama-sama dengan kami. Karena kami yakin Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami walaupun kami beribadah di tempat kami masing-masing. Saat ini kami mau mendengarkan, membaca cerita firman Tuhan. Mari Tuhan berkati kami agar kami mendengarkan dengan baik dan kami juga bisa melakukan firman Tuhan dengan baik. Ini kami Tuhan datang mau mendengar cerita firman Tuhan. Amin. Adik-adik, siapkan Alkitabnya. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Matius pasal 3 ayat yang ke-13 sampai 17. Kalau Alkitabnya sudah terbuka, mari kita sama-sama membaca. Perhatikan Alkitabnya yang bisa membaca dan yang adik-adik yang belum bisa membaca, dengarkan dengan baik.
Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, cerita kita hari ini menceritakan tentang Bapak Yohanes dan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ada yang tahu Bapak Yohanes itu siapa? Ia berasal dari suku Lewi. Dia anak dari ibu yang bernama Elisabet dan bapaknya bernama Sakaria. Bapak Yohanes ini sering memberitakan Injil di rumah-rumah ibadah. Ia selalu memberitakan kebenaran dan aktivitasnya ia selalu membaptiskan orang yang mau bertobat, orang yang mau mengakui kesalahannya dan berbalik kepada Tuhan. Nah, suatu hari Yohanes di Sungai Yordan dan ia sedang membaptis orang-orang yang mau bertobat. Kemudian datanglah juga Tuhan Yesus dan ingin dibaptis oleh Bapak Yohanes. Tapi Bapak Yohanes bilang, "Jangan, saya tidak layak. Akulah yang perlu engkau baptiskan, bukan aku yang membaptiskan engkau." Tetapi Tuhan Yesus menjawab di ayatnya yang ke-15, Tuhan Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi Tuhan Yesus melakukan hal itu karena dia mau menggenapi seluruh perintah Allah. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Tetapi sebelum itu Tuhan Yesus harus menjadi seperti manusia. Walaupun Tuhan Yesus tidak berdosa, tapi Tuhan Yesus mau melakukan perintah Allah. Dan begitupun dengan Bapak Yohanes ini, walaupun dia tidak layak untuk membaptiskan Tuhan Yesus, tetapi karena itu adalah perintah Allah, dia mau melakukannya karena ia taat dengan firman Tuhan. Jadi melalui ketaatan Tuhan Yesus, ketaatan Bapak Yohanes ini, dia mau melakukan dan menggenapi perintah Allah. Jadi Bapak Yohanes ini diberikan kesempatan untuk membaptis Tuhan Yesus. Itu sama saja kayak Bapak Yohanes ini mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari Allah. Karena ketaatan dia selama ini, dia selalu memberitakan firman Tuhan, dan dia selalu membuat orang-orang yang melakukan kesalahan mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Jadi Bapak Yohanes ini mendapatkan kesempatan yang sangat berharga untuk membaptiskan Tuhan Yesus. Akhirnya Bapak Yohanes melakukan perintah Allah dengan membaptis Tuhan Yesus, dan sesudah itu di ayat yang ke-16 Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Akhirnya perintah Allah tergenapi oleh Bapak Yohanes yang membaptiskan Tuhan Yesus. Nah, kesimpulan dari cerita kita hari ini mengajarkan kita bagaimana Bapak Yohanes taat dalam perintah Allah, dan ia mau menggenapi perintah Allah sehingga ia mendapatkan hak istimewa untuk membaptiskan Tuhan Yesus. Jadi kita harus menjadi seperti Bapak Yohanes yang taat melakukan perintah Allah dan memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang. Dan
Hari ini juga kita mendapatkan hak istimewa karena kita bisa mendengarkan cerita firman Tuhan dan terlebih lagi kalau kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekali lagi, pesan dari firman Tuhan hari ini kita diajar untuk menjadi taat seperti Bapak Yohanes, sehingga Bapak Yohanes mendapatkan hak istimewa untuk membaptiskan Tuhan Yesus. Kita diajar untuk taat kepada perintah Allah. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, kita sama-sama menyanyikan lagu TAAT Taat. Adik-adik, mari siapkan hati dan duduk yang manis, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terkhusus hari ini Tuhan, kami masih boleh beribadah dalam keadaan baik dan sehat, sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Dan mungkin ada teman-teman kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh Tuhan. Tuhan Engkau mari sembuhkan, mari pulihkan keadaannya sehingga kembali dapat pulih dan beraktivitas dengan baik. Kami berdoa untuk orang tua kami agar orang tua kami juga selalu dalam keadaan baik dan sehat, selalu mendampingi anak-anak dalam tuntunan pemeliharaan kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami saat ini dalam pergumulan, dalam melalui COVID-19 ini Tuhan, yang sampai saat ini semakin bertambah jumlah orang-orang yang terserang virus ini. Kami mohon agar kiranya mereka cepat pulih dan sembuh sehingga virus ini pun dapat lenyap dari bangsa dan negara kami. Dan kami pun yang tidak terserang virus COVID-19 ini Tuhan, mari Tuhan Engkau tetap jaga dan lindungi kami dimanapun kami berada, sehingga kami tetap dalam kondisi yang baik dan sehat dan menjalani hari-hari kami dengan baik seturut dengan kehendak dan penyertaan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan juga kakak-kakak pengasuh yang masih tetap selalu memberikan kami pelayanan sekolah minggu walaupun dari ibadah virtual, tetapi Tuhan tetap juga berikan kesehatan, kekuatan kepada pengasuh-pengasuh sekolah minggu untuk tetap selalu berpelayanan dengan baik. Dan ini doa dan harapan kami Tuhan, kami bawa melalui Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tidak terasa hari ini kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Nah, minggu depan adik-adik tetap siapkan hati supaya tetap mengikuti ibadah virtual kita di rumah masing-masing. Mengakhiri ibadah kita hari ini, kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa